Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Teh Evi, Iya, siang. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana suasana hatinya? Alhamdulillah baik juga. Baik ya. Di sini Teh Evi tahu gak kesini itu mau apa? Mau konseling. Konseling ya. Nah, di sini Teh Evi mengikuti konseling itu atas kesukarelaan ataukah paksaan? Sukarela. Jadi ikhlas ya buat mengikuti konseling kali ini. Ya. Jadi bisa relax dan juga Teh Evi jangan takut ya, karena konseling ini ada asas kerahasiaan di mana semua yang diceritakan oleh Teh Evi akan kami rahasiakan, khususnya saya rahasiakan ya. Tuh. Nah, sebelumnya saya juga mau izin dulu kepada Teh Evi, izin merecord sesi konseling kali ini. Karena sesi konseling kali ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya. Jadi sudah diwajibkan oleh dosen saya untuk mengirimkan laporannya. Apakah Teh Evi bersedia? Iya, bersedia. Nah, bersedia. Perkenalkan ya Teh Evi, sebelumnya nama saya Eva Nurlatifah. Sekarang saya mahasiswa BK Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan melaksanakan konseling dengan Teh Evi ya. Nah, selanjutnya di sini saya mau tanya-tanya dulu mungkin ya pada Teh Evi. Sebelumnya Teh Evi sudah pernah konseling belum? Sudah. Waktu kapan? Dulu kalau nggak salah itu pernah di semester 3, terus di semester 4 juga pernah. Gitu ya. Jadi sudah tahu mungkin ya secara jelasnya konseling itu seperti apa. Kalau boleh tahu Teh Evi dulu itu di konseling sama siapa? Sama cutting. Ya gitu. Masalahnya terkait apa? Boleh tahu nggak? Masalahnya sih saya itu dulu sering gak pede, terus sering cemas, memikirkan hal terlalu dipikirkan gitu, hal-hal yang tidak penting gitu. Gitu ya. Jadi Teh Evi dulu itu konseling tentang hal-hal yang membuat Teh Evi tidak nyaman mungkin ya. Jadi saya juga sudah percaya mungkin ya hal itu sudah dikembangkan oleh Teh Evi gitu. Jadi emang sudah enakan setelah konseling. Iya, lebih baik. Nah, sekarang sebelum sesi konseling dimulai, saya ingin menanyakan terlebih dahulu skala yang sedang dialami oleh Teh Evi. Nah, di sini Teh Evi sudah menceritakannya sekilas di Intake Inform, yaitu tentang kemalasan mungkin ya. Nah, saya itu ingin menanyakan terlebih dahulu skala yang dirasakan oleh Teh Evi. Nah, di mana 0 itu, 0 itu sangat Teh Evi sangat malas, dan 10 itu Teh Evi sudah tidak merasakan kemalasan sama sekali. Sekarang Teh Evi berada di skala mana? 0 itu tidak malas ya. 0 itu sangat malas. Sangat malas. Mungkin ada di angka 2. Di angka 2 Ya. gitu ya. Jadi Teh Evi itu sekarang berada di skala 2, di mana Teh Evi mungkin merasakan malas yang cukup besar ya, di mana malas tersebut mengakibatkan berdampak buruk pada kegiatan sehari-hari Teh Evi. Nah, dari skala 2, kira-kira Teh Evi dalam menyukseskan konseling ini, Teh Evi ingin berada pada skala berapa setelah sesi konseling kali ini? Maunya sih 10 ya. Tapi saya juga mungkin sedikit ingin lebih baik. Tidak apa, mungkin kalau di skala 7 atau 8. Nah, sebelumnya nih, sebelum sesi konseling secara lebih jelasnya mungkin ya dilaksanakan, aku itu mau nanya kepada Teh Evi, kalau panggilan biasanya panggilannya apa?
etika ataukah ada panggilan yang lain supaya TFP lebih nyaman mungkin? Mungkin kalau panggilan sih biasanya disebut DFP. Gitu ya, DFP. Jadi sama teman-teman dipanggil DFP. Jadi bersedia dipanggil DFP oleh saya? Ya. Sebelum sesi konseling dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau saya ke teteh manggilnya apa? Kalau untuk itu senyamannya DFP aja gitu ya. Kalau bisa yang membuat DFP relax, manggilnya juga tidak keberatan. Jadi terserah nih. Jadi DFP mau manggil apa? Teteh aja ya. Oke, teteh aja ya. Ya. Kalau ini untuk duduknya sudah enakan belum? Sudah. Coba relax dulu. Ya, soalnya sesi konseling kali ini mungkin akan sekitar durasinya 35 menit sampai 45 menit ya kurang lebihnya. Apakah TFC bersedia? Ya. Bersedia ya. Nah, selanjutnya mungkin di sini TFP boleh menceritakan apa yang sedang TFP alami, apa yang sedang TFP rasakan, bagaimana sih masalah tersebut membebani TFP dalam kegiatan sehari-hari. Boleh diceritakan ya? Mungkin karena saya itu ya sedang berkuliah. Kan kalau rasa malas ketika berkuliah itu gak enak lah ya Teh ya, karena mungkin banyak sekali tugas dari dosen gitu, banyak sekali hal yang harus saya kerjakan. Nah, saya itu keseringan menunda-nunda tugas Teh. Jadi mepet deadline gitu kalau mengerjakan tuh. Misalkan deadline-nya itu hari Minggu, saya itu mengerjakan di hari Sabtunya atau enggak Minggu gitu, malam minggunya gitu. Jadi DFI itu sekarang sedang mengalami rasa malas ya. Mungkin karena terlalu banyak aktivitas, kegiatan. Jadi tugas-tugas kuliah itu kebingungan mungkin ya. DFI itu kebingungan mana nih yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu kan. Apalagi kan sekarang nih DFI sebenarnya kegiatan apa aja sih di kuliah sekarang? Saya mengikuti organisasi dan ya kuliah sama organisasi udah itu aja. Kalau boleh tahu nih, apakah organisasi juga berdampak pada kemalasan DFI? Menurut saya sih gak tahu, karena memang banyak sekali ya kegiatan. Saya gak bisa bilang organisasi itu menjadi hal yang membuat saya malas, tapi mungkin karena banyaknya tugas dari organisasi, dari kuliah, sehingga saya itu kebingungan menyelesaikan yang mana dulu gitu. Jadi DFI itu kebingungan ya dalam mengerjakan tugas karena emang terlalu banyak. Jadi pikirannya juga kemana-mana gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih, tugas perkuliahan seperti apa sih yang membuat DFI itu sangat malas untuk mengerjakannya? Tugas perkuliahan yang mungkin belum saya pahami, terus jadi kesannya tuh nanti aja nggak paham gitu kan. Tapi kalau misalkan mepet deadline, saya mengerjakannya agak maksimal gitu. Jadi saya itu suka ngerasa itu juga cemas juga gitu, ada rasa cemas. Kalau boleh tahu juga nih, selain dari memang tugasnya yang cukup banyak, apa aja sih, apakah ada hal lain gitu yang melatar belakangi DFI itu malas mengerjakan tugas? Karena mungkin saya itu ya malas aja untuk mengerjakan, dan terkadang ada sedikit permasalahan pun yang membuat hati saya tidak tenang gitu. Nah, itu tuh berimbas gitu ke tugas perkuliahan saya. Jadi selain memang kegiatannya yang banyak, DFI juga itu tergantung mood mungkin ya mengerjakan
tugas kalau memang moodnya sedang baik ya memang tugas itu dikerjakan secara baik juga, tapi kalau emang moodnya sedang jelek ya berimbas pada malas itu gitu ya. Nah, apakah ada hal lain selain itu? Misalnya teman, ataukah dari pergaulan, atau kebiasaan DFI yang sering baca novel kah, nonton drakor, atau Enggak lain? sih, kalau novel sama drakor enggak suka. Cuma terkadang lebih memilih hal-hal yang membuat saya itu lebih senang gitu. Seperti kan saya itu kalau berkegiatan misalkan menggambar itu tuh membuat saya larut gitu dalam kegiatan saya, sehingga saya itu lupakan hal yang lebih penting daripada itu gitu. Jadi TFI sendiri mengakui ya bahwa ada suatu hobi mungkin ya, jika DFI melaksanakan itu jadi terlalu sehingga tugas juga terbiarkan gitu ya, jadi enggak, ataupun istilahnya mengerjakan tapi mepet deadline, DFI jadi tugasnya tidak maksimal, hasilnya tidak memuaskan gitu ya. Apakah ada penyesalan dari itu semua? Iya, saya itu konseling juga maunya untuk memperbaiki ini gitu. Jadi seperti apa spesifiknya, ini seperti apa? Ingin ya lebih bisa mengontrol skala prioritas, terus saya bisa lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam belajar dan terus dalam mengerjakan tugas gitu. Dan saya itu ingin ketika kan kalau pikiran saya lagi banyak gitu, banyak pikiran yang membuat saya agak bad mood lah atau stres lah gitu, saya itu kan maunya tuh ya tetap aja kalau ada tugas ya dikerjain, jangan sampai hal itu tuh membuat saya itu nggak mau gitu ngerjain kewajiban saya gitu. Oke. Jadi harapan DFI itu bisa lebih baik lagi ya, bisa mengupgrade diri supaya lebih baik, khususnya tidak bermalas-malasan lagi ya dalam mengerjakan tugas perkuliahannya. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah ada waktu di mana TFI itu rajin mengerjakan tugas? Ada. Di saat apa? Saya itu suka rajin kalau misalkan ya saya lagi hati saya lagi senang gitu, lagi damai, terus tidak banyak pikiran, terus di saat saya juga sadar akan kewajiban saya. Tapi mungkin yang menjadi keinginan DFI untuk berubah itu karena rasa malas lebih besar mungkin ya daripada rasa rajin, karena DFI juga sudah bilang bahwa skalanya sekarang ada di 2 ya, berarti malasnya itu lebih besar daripada rasa rajin. Apakah ada hal lain atau faktor lain yang mendukung DFI itu rajin selain dari mood, ataukah dari teman, keluarga, ataukah dari siapa? Iya sih, dari keluarga, dari orang tua juga ada gitu, yang terkadang membuat saya itu menjadi sebuah dukungan gitu buat saya. Dari teman dekat juga ada gitu. Kalau yang lebih berdampak itu di antara teman, keluarga, siapa itu? Keluarga. Seperti apa dukungannya selalu mereka berikan kepada DFI? Mungkin kalau secara kata enggak, tapi ketika saya merasakan kehangatan ada dalam keluarga saya gitu, terus saya juga teringat gitu bahwa ada PR buat saya untuk membahagiakan orang tua. Nah, di sana itu saya merasakan giat gitu belajar dan mengerjakan kewajiban saya, namun terkadang hal itu tuh kalah gitu dengan kemalasan saya gitu. Jadi DFI itu sangat menyadari ya bahwa peran keluarga itu sangat berarti ya di dalam kondisi DFI seperti sekarang yang sedang bermalas-malasan. Tapi yang disayangkan oleh DFI itu rasa malas itu lebih besar gitu, jadi lebih sering dirasakan oleh DFI, sehingga dampaknya
menyebabkan DEP itu malas dalam mengerjakan tugas perkuliahan. Nah, dari selain itu juga, apakah teman juga melatar belakangi DEP itu malas? Misalnya kan di dalam perkuliahan itu ada nih kerja kelompok. Nah, apakah ada penyebabnya dari teman juga yang emang malas teman itu nih mengerjakannya, jadi DEP juga terbawa-bawa oleh teman? Ada sih itu. Kan seringnya itu di perkuliahan itu tugas kelompok ya, yang mengharuskan untuk semua kelompok itu mengerjakan. Tapi ya itu juga sering sih jadi alasan gitu untuk saya malas gitu, ketika teman-teman itu nggak berkontribusi gitu dalam kegiatan kelompok, dalam pengerjaan tugas kelompok itu, yang membuat saya tuh orang lain juga pada diam gitu kan. Apakah ada tindakan lain yang dilakukan oleh DEP untuk mengingatkan teman DEP? Ada sih, kalau di grup misalkan mengingatkan jangan lupa ya ini bagian-bagiannya gitu. Cuma terkadang nggak ada balasan, terus ya nggak ada responnya. Di sana saya itu suka ngerasa orang lain juga pada diam gitu. Tapi dari percakapan DEP barusan, dari ungkapan DEP barusan, sepertinya DEP itu memang paling rajin, tapi ya di antara teman-teman yang lain Kayaknya iya, cuma saya itu suka terbawa oleh orang lain gitu. Orang lain tuh malas gitu, kenapa harus saya sendiri yang mengerjakan gitu ya. Jadi DEP itu lebih memandang gimana sih orang lain bekerja, jadi mengikuti kalau orang lain bekerja baru DEP juga kerja gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya kepada DEP bahwa saya itu punya yang namanya skema kognitif ya, dimana skema kognitif itu ada situasi, kemudian pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Ini seperti ini ya, saya gambarkan terlebih dahulu ya supaya lebih paham. Jadi dalam skema kognitif itu ada namanya situasi, pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Nah, saya mau tanya dulu ya kepada DEP, apa sih situasi yang menyebabkan DEP itu malas dalam mengerjakan tugas? Situasi seperti apa? Situasi ketika hati saya merasa tidak nyaman. Terus ketika tidak senang, hati saya tidak senang, tidak ada dukungan juga dari orang lain. Yang pada intinya mungkin hati tidak nyaman ya, karena memang lagi banyak pikiran gitu. Nah, dari pikiran hati tidak nyaman itu apa sih? Dari situasi mungkin ya, situasi tidak nyaman itu apa pikiran yang muncul dalam pikiran DEP? Pikiran yang muncul saat itu gak ada gimana ya, ketika hati saya tidak tenang, terus pikiran yang muncul itu gak terpikir gitu untuk mengerjakan tugas. Jadi mungkin pemikiran DEP itu gak usah ngerjain tugas aja lah gitu kan ya. Mungkin ya, jadi apa sih tugas itu gak penting, benar seperti itu ya. Oke, jadi pikiran yang muncul di pikiran DEP yaitu tidak perlu mengerjakan tugas mungkin ya. Nah, apa sih yang muncul? Kan tadi udah ya, pikiran DEP itu
berpikir bahwa tidak usah mengerjakan tugas. Tapi perasaan DEP pada waktu itu seperti apa? Cemas ya munculnya. Apalagi selain cemas? Tidak enak hati karena mungkin saya belum mengerjakan tugas gitu. Oh ya, pada intinya gelisah mungkin ya. Gelisah karena memang kewajiban yang harusnya dikerjakan, tapi DEP itu lalai gitu ya. Nah, dari perasaan yang muncul, apa sih tindakan yang dilakukan oleh DEP sendiri? Tindakan yang sering saya lakukan cuma berdiam, Kemudian tidak mengerjakan tugas. Kemudian juga kan ya yang tadi disebutkan oleh DEP, yaitu terlarut-larut dalam hobi mungkin ya. Apakah itu juga sebagian dari tindakan DEP? Ya, Jadi mungkin tindakan yang dilakukan DEP lebih mengalihkan atau mengkopikan, tapi ke arah yang negatif mungkin ya, tidak mengerjakan tugas, yaitu apa yang tadi, melakukan hobi. Lebih baik melakukan hobi yang memang bersifat nyaman mungkin ya di hati DEP, yang pada tujuannya ingin mengobati hati yang tidak nyaman di situasi hati yang sedang tidak nyaman. Ya, jadi di sini ada skema kognitif DEP. Yang pertama itu situasinya ketika hati DEP itu sedang tidak nyaman, tidak mood. Kemudian pikiran yang muncul itu yaitu ya sudah, tidak usah mengerjakan tugas mungkin ya. Nah, perasaan yang muncul juga DEP kemudian merasa cemas, gelisah karena tidak mengerjakan tugas. Ya, yang pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh DEP yaitu apa? Melakukan hobi yang memang menjadi kegemaran DEP, seperti itu ya. Tapi saya mau nanya dulu, apakah DEP itu nyaman terhadap skema seperti ini? Tidak ya. Apakah DEP itu ingin berubah? ya. Apa yang menjadi tujuan terbesar DEP itu ingin berubah? Tujuannya karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, menggapai cita-cita saya. Apakah ada yang lain? Ingin lebih rajin dan lebih tenang lagi. Jadi yang pastinya ya tujuannya itu ingin membahagiakan kedua orang tua, kemudian juga hati yang gelisah DEP bisa terobati mungkin ya. Nah, jika ini yang tergambar oleh DEP ini skema kognitif negatif atau positif? Negatif ya. Coba kita ubah ke dalam skema kognitif yang positif ya. Situasinya seperti apa? Coba. Saya merasa nyaman dan Nyaman ya. Kemudian pikiran yang muncul? Kalau pikirannya, ya saya akan mengerjakan tugas ketika saya sudah nyaman. Wajib mengerjakan tugas ya. Ya, Kemudian perasaannya bahagia, tenang. nyaman ya. Nyaman, bahagia, tenang. Kemudian juga di pikiran itu merasa sudah membanggakan mungkin ya kepada kedua orang tua. Kemudian selain itu tindakan yang dimunculkan apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Nah, kalau skema seperti ini, apakah DEP akan merasa nyaman? Ya, nyaman. Seberapa mau DEP ingin merubah skema ini? Sangat mau. Sangat mau ya. Nah, jadi di sini ada skema positif dari DEP, yang mana DEP itu harus berkomitmen mewujudkan skema yang positif yang pastinya. Karena yang tadi dijelaskan apa saja, coba jika skema negatif itu muncul lagi, apa kebiasaannya atau apa rasanya ketika skema kognitif yang negatif itu muncul? Tidak nyaman. Kemudian tidak tenang. tenang pastinya. Kemudian juga ada
dan cemas gitu ya. Jadi DEP sudah menyadari ya bahwa skema kognitif yang dimiliki DEP sekarang ini adalah skema yang negatif yang pastinya harus dijauhi sejauh-jauhnya dari pikiran negatif DEP gitu ya. Nah, di sini sudah ya ada skema yang positifnya. Selanjutnya, DEP sudah tahu ya mana skema negatif, mana skema yang positif. Nah, boleh nggak DEP menceritakan apa sih perasaan sekarang setelah mengetahui skema kognitif yang negatif dan juga positif? Setelah mengetahui bahwa ada gitu skema positif yang bisa saya lakukan, dilihat dari skema tadi kan ada perasaan, tindakan, pikiran gitu kan. Nah, dimulai dari kondisi saya juga kan, kalau saya berada di skema yang positif saya akan merasakan nyaman, tenang gitu, tidak akan merasa tidak nyaman lagi. Dan ketika itu pikiran saya pun tidak akan kemana-mana lagi, tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu lagi, tapi saya itu akan mengerjakan dalam pikiran saya punya cita-cita yang harus saya gapai. Kemudian untuk menggapai cita-cita itu saya harus bagaimana? Ya saya harus mengerjakan tugas saya. Nah, ketika saya sudah mengerjakan tugas, ya perasaan saya akan tenang, tidak cemas lagi karena belum mengerjakan. Karena enggak juga kalau ketika saya belum mengerjakan, walaupun saya mengalihkan ke hobi saya, ketika saya mengerjakan hobi itu pun saya merasa tidak nyaman karena pikiran saya ada terus ke tugas itu. Tapi ketika sudah mengerjakan kan pikiran saya akan tenang dan tindakan saya pun akan lebih positif lagi dengan bisa mengerjakan hal-hal baik dan mengerjakan kewajiban saya gitu. Ya, saya sangat senang mendengar kejelasan dari DEV yang dimana yang dijelaskan barusan oleh DEV itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin tugasnya sekarang DEV hanya gimana ya, menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Saya juga tahu mungkin ya kalau emang mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak segampang itu, dimana harus ada proses, harus ada pengorbanan, harus ada semangat yang lebih mungkin ya, yang dimana awalnya skala DEP itu hanya pada 2, yang dimana itu sangat lumayan malas sekali dalam mengerjakan tugas gitu ya. Nah, barusan sudah dikatakan juga ya oleh DEP bahwa apa aja sih yang akan kita dapatkan jika kita sudah menerapkan skema positif, diantaranya ya lebih bersemangat lagi, tenang hatinya, tidak cemas, tidak gelisah juga ya tentunya. Nah, selain daripada itu apa lagi yang didapatkan oleh DEP pada sesi konseling kali ini? Ya mungkin saya di apa ya yang saya dapatkan, saya mendapatkan hal-hal yang baik gitu, dimana saya itu disadarkan bahwasanya yang saya lakukan kemarin saat ini itu skema negatif gitu, ada skema positif yang harus saya rubah gitu, ke sana harusnya ke positif, karena saya itu benar-benar disadarkan kamu tuh ada di skema negatif gitu, kamu tuh harus berubah ke skema positif. Kan kamu maunya nyaman, tenang, berarti kamu harus ada di skema positif gitu. Ya betul sekali ya Kak Evi, terima kasih karena memang betul yang dikatakan oleh DEV gitu ya, bahwa yang awalnya pikiran negatif harus kita rubah menjadi positif. Harapan saya ya jikalau memang karena yang sudah saya bilang tadi juga, karena memang berubah itu butuh pengorbanan waktu, tenaga, pikiran juga. Nah, kalau memang muncul kembali skema negatif yang
tadi sudah DEP jelaskan kepada saya, coba berpikir lagi, tenangkan lagi, rilekskan lagi bahwa ada nih skema positif di mana TEP memiliki tujuan-tujuan yang memang sangat luar biasa, apalagi bertujuan ingin membanggakan kedua orang tua ya pastinya. Nah, mungkin untuk selanjutnya ya saya akan memberikan pekerjaan rumah di mana DEP itu harus menuliskan kembali skema-skema yang dirasakan oleh DEP di mana dalam beberapa situasi, misalnya dalam situasi sedang mood ataupun tidak sedang mood, ataupun dalam keadaan sedang ada masalah ataupun peributan bersama kelompok, apa sih reaksi-reaksi yang akan dialami oleh DEP? Apakah akan tetap rajin mengerjakan tugas dengan pendiriannya yang ingin merubah menjadi skema yang positif, ataukah DEP kurang bisa mengendalikan diri mungkin ya, kembali lagi kepada skema yang negatif. Saya ingin mengetahui perkembangan-perkembangan yang dialami oleh DEP tentunya ya. Nah, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait konseling kali ini? Kalau itu skemanya semua kondisi gitu, semua kondisi. Betul. Jadi DEP menjelaskan ya semua kondisinya, di mana di sesi konseling selanjutnya saya akan bahas lagi bersama DEP gimana sih perkembangan-perkembangan yang terjadi pada kegiatan sehari-hari setelah konseling kali ini. Apakah ada hal lain yang ditanyakan? Udah terkait waktu ataukah apa juga, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi mungkin tidak ada ya untuk pertanyaan kali ini. Sebelum kita akhiri sesi sekarang, saya ingin bertanya lagi ya tentang skala yang tadi awalnya di skala 2 ya. DEP itu merasakan gelisah, malas dalam mengerjakan tugas. Sekarang berada di skala mana setelah melakukan sesi konseling kali ini? Mungkin ada di skala 6 atau 7. Wah, luar biasa ya. Berarti meningkatnya lumayan banyak ya. Dimana yang pada tadi juga ingin mencapai skala 10 mungkin ya, sekarang sudah ada di 6, baru juga melaksanakan sesi konseling yang pertama. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh DEP itu bisa terlaksana ya. Nah, sekarang ada di skala 6. Gimana perasaannya setelah berada di skala 6? Ya, lebih rileks lagi karena saya udah tahu nih caranya, bukan caranya sih, tapi sudah tersadarkan gitu bahwa saya ada di skala negatif, dan sekarang tinggal saya yang mengaplikasikannya itu semua. Ya, jadi DEP mungkin sudah merasakan ketenangan, sedikit ketenangan, tinggal mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi oleh DEP? Sudah ya. Baik, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri saja mungkin ya sesi konseling kali ini. Saya memohon maaf bila banyak kesalahan, tutur kata ataupun nada bicara saya kurang nyaman di hati DEP. Saya memohon maaf. Besar harapan saya kepada DEP supaya bisa lebih baik lagi di pertemuan sesi konseling selanjutnya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan oleh DEP, boleh ya via WhatsApp, boleh ditanyakan apa aja sih perkembangannya, atau juga hal lain boleh ya, bisa langsung chat via WhatsApp. Sudah kan ya punya nomornya? Sudah ya. Semoga konseling kali ini bermanfaat. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.